Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi pilli wa liwalidayya. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah di pembahasan malam ini yang terakhir tentang bab ilmu. Pada bulan lalu sudah saya sampaikan tentang tugas-tugas atau adab tata kesopanan murid. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini, bayan wazaifil mursyidil muallim. Jadi penjelasan mengenai tugas-tugas pembimbing yang menjadi guru. Itulah yang akan disampaikan pada malam hari ini, atau lebih ringkasnya ya tugas-tugas guru atau adab tata kesopanan guru. Ya, tata kesopanan guru itu apa saja, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, insyaallah ini kita upayakan malam hari ini adalah terakhir membahas tentang bab ilmu. Insyaallah bulan depan kita akan kembali pada kajian pokok kita, ya kajian tasawuf. Kalau bulan-bulan yang lalu atau pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah disampaikan ya tentang sifat yang mahmudah, yaitu bab sabar. Nah, insyaallah bulan depan kita menyampaikan tentang bab sifat mazmumah, itu sifat yang tercela. Itu insyaallah di bulan depan nanti disampaikan tentang sifat yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna lil insani fi ilmihi arba'atu ahwal. Jadi ketahuilah, kata beliau, kata Imam Ghazali, bahwa manusia di dalam ilmunya terdapat 4 keadaan. Jadi ada 4 keadaan manusia di dalam ilmunya. Iktina'il amwal, ya, kahalihi maaf, kahalihi fi iktina'il ahwam, kahalihi fi iktina'il amwal, sebagaimana keadaan manusia di dalam mengumpulkan harta benda. Ini sahibil mali, izi sahibil mala hala istipadati fayakunu muktasiban. Karena pemilik harta yang mempunyai keadaan menggunakan harta tersebut, maka dia menjadi orang yang berusaha. Ini penjelasan yang Ghazali tentang harta, ya. Jadi kalau keadaan orang itu menggunakan harta itu, memanfaatkan harta tersebut, maka dia menjadi orang yang berusaha. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan harta, ya. Kemudian dia gunakan harta tersebut. Wa hal ikhari lima iktasabahu,
dan keadaannya atau dia mempunyai keadaan mengumpulkan apa yang dia usahakan, fayakunu bihi ghaniyan anis su'ali, maka dia menjadi orang yang tidak membutuhkan untuk meminta-minta. Jadi kalau orang yang mengumpulkan harta dari hasil usaha dia kumpulkan, ya insya Allah nggak akan menjadi pengemis dia. Wa hal infaqi ala nafsihi, dan keadaan ya dia mempunyai keadaan untuk membelanjakan harta itu untuk dirinya, fayakuna muntafian, maka dia menjadi orang yang mempergunakan harta tersebut. Wa hal bazul li ghairihi, ya, dan dia mempunyai keadaan memberikan harta tersebut kepada orang lain, fayakunu bihi sahyan mutafaddalan, maka dia menjadi orang yang dermawan yang dan utama. Wa huwa asrafu ahwalihi, dan itulah seutama-utama keadaannya. Jadi dermawan dengan harta yang kita miliki, yang kita memberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya, ya sesuai dengan ketentuan ya nisab daripada zakat. Nah, itulah yang menjadi utamanya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakadzalikal ilmu, maka demikian pula ilmu, kata Imam Al-Ghazali, yuktana kama yuktanal mal, ya dikumpulkan sebagaimana harta itu dikumpulkan. Walahu halu talabin waktisabin, ya dia mempunyai keadaan mencari dan berusaha. Wahalu tahsilin, dan keadaan yang menghasilkan. Yughni ani soal, maka dia menjadi orang yang tidak membutuhkan untuk meminta-minta. Maksudnya tidak meminta-minta ilmu kepada yang lainnya karena dia sudah mempelajari ilmu tersebut. Wa hal istimsari, dan keadaan merenungkan, wa huwa tafakkuru fil muhsili wa tamati bihi, dan dia mempunyai keadaan merenungkan, yaitu memikirkan apa yang telah dihasilkan dan bersenang-senang dengannya. Wa halu tabsiri wa huwa asrafu ahwal, dan keadaan merenungkan itulah seutama-utamanya keadaan. Jadi demikianlah gambarannya ya orang yang berilmu, ya diumpamakan oleh Imam Ghazali sebagaimana orang yang mengumpulkan harta itu tadi. Kemudian selanjutnya penjelasan beliau, paman alima wa amala wa allama. Jadi barang siapa yang mengetahui, mengamalkan dan mengajarkan, wa wallazi yud'a aziman fi malakutis sama, maka dia ya orang yang disebut orang besar di kerajaan langit. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu adalah orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kasamsi tudi'u li ghairiha wa hiya mudi'atun bi nafsiha. Dia bagaikan ya seperti matahari yang menerangi yang lainnya, dan dia sendiri juga menerangi dirinya. Ya demikian matahari ya. Jadi kalau orang yang berilmu yang ikhlas dalam mengajarkan ilmunya, ya dibagaikan matahari yang dia terangi yang lainnya juga menerangi dirinya. Karena di dalam bab lain Imam Ghazali menjelaskan bahwa ya ulama itu dibagi tiga oleh beliau. Ya pertama ulama lilin. Bagaimana ulama lilin? Dia sampaikan ilmu tapi dia sendiri terbakar. Ya, berarti ilmu itu nggak manfaat bagi dirinya, hanya disampaikan untuk orang lain saja. Tapi dirinya sendiri terbakar. Maksudnya apa? Tidak bisa memberikan contoh. Ya, disampaikan kebaikan-kebaikan pada orang lain, tapi dia sendiri tidak usah menjaga diri ya dalam kebaikan tersebut. Jadi hanya menyampaikan kebaikan saja. Ya kalau bahasa apa ya namanya? Kalau bahasa pasarannya disebut dengan jarkoni, ya bisa ngajar nggak bisa ngelakoni gitu. Itu ulama lilin. Kemudian yang kedua ya ulama lampu petromak. Nah bagaimana petromak itu? Dipompa dulu, ya dipompa baru terang dia. Ya maksudnya apa? Ya ulama yang kayak begitu, ya yang cari yang tempatnya yang gede amplopnya gitu. Gimana gede amplopnya di situ?
dapat panggilan umpamanya, ya mungkin dia udah tahu barangkali dapat di situ berapa gitu. Ada yang manggil yang lain, dia tahu nih gede bayarannya kan gitu. Nah ini yang diambil sama dia. Nah, itu petromak itu kayak gitu. Nah itu kan. Yang ketiga lampu neon, ya lampu ini yang bagus menerangi orang lain dan dia juga bisa menerangi dirinya. Nah, ini sama dengan matahari itu tadi, ya. Jadi ulama ya seperti matahari itulah hendaknya, ya. Jadi ulama itu harus seperti matahari, menerangi orang lain dan juga menerangi dirinya juga. Ya bisa memberikan ya tingkah lakunya, minimal bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang dia sampaikan. Wakal miski, seperti minyak kasturi, allazi yutayyibu ghayrahu wa huwa tayyibun, ya yang mengharumkan yang lainnya dan dia sendiri juga harum. Nah gitu Pak. Jadi orang yang berilmu mengamalkan dan mengajarkan, ikhlas mengajarnya, seperti matahari atau seperti minyak kasturi gitu. Wallazi ya'lamu wa la ya'mal, dan orang yang mengetahui dan tidak mengamalkan, ya wala ya'mal bihi, dan tidak mengamalkan ilmunya, kad daftaril ladzi yafidu ghairuhu, ya seperti buku yang memberikan faedah kepada yang lainnya, wa huwa khala 'anil ilmi, sedangkan dia sendiri kosong dari ilmu. Ya, karena ilmu itu kalau nggak disampaikan ya lama-lama habis, Pak. Ya, itulah ilmu. Sama juga dengan kita baca Quran, dah hafal nih, Quran kita hafal, tapi nggak kita praktekkan. Ya, nggak kita tidak murojaah ya setiap harinya gitu. Lama-lama itu hilang hafalan itu. Gitu, Pak. Ya, kalau Quran dulu ya kita hafal, harus kita sering murojaah, mengulang-ulang bacaan itu tadi. Ya. Di dalam sholat ya, 30 juz itu harus kita praktekkan itu dalam satu hari itu kalau kita sudah habis Quran itu. Kal masalil ladzi yashhadu ghairahu. Nah, jadi orang yang mengamalkan, yang mengetahui, yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya tadi diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti buku yang memberi faedah kepada yang lainnya, tapi dia sendiri tidak bisa memberikan faedah terhadap oleh ilmunya. Seperti batu asahan yang menajamkan yang lainnya, wala yaqta, tapi dia tidak bisa memotong. Ya, batu asahan kan begitu. Ya, bisa menajamkan yang lainnya, ya pisau ya ditajamkan dengan batu asahan, tapi dia sendiri nggak bisa memotong. Ya, batu asahan itu begitu Pak gambarannya. Wal ibratul lati taksu ghairuha, seperti jarum yang memberikan pakaian kepada yang lainnya. Jadi kalau jarum itu kan untuk menjahit, ya untuk menjahit baju, dia memberikan pakaian kepada yang lainnya, wahya ariyatun, dan dia sendiri telanjang. Ya begitulah gambarannya. Wa zabalatul misbahi, ya dan sumbu lampu tudiu li ghairiha, menerangi yang lainnya, wa ya tahtariku, dan dia sendiri terbakar. Nah itu Pak, ya gambaran orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, demikianlah gambarannya. Seperti sumbu lampu menerangi yang lainnya tapi dia sendiri ya terbakar dirinya. Kama kila, sebagaimana dikatakan, ma huwa illa zabalatun wuqidat tudi'u linnasi wa hiya tahtarik, ya tiadalah itu kecuali sumbu, ya sumbu yang dinyalakan menerangi manusia sedang dia sendiri terbakar. Nah begitu Pak gambarannya. Orang yang punya ilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya, ya itulah gambarannya seperti itu. Ya seperti ya buku, ya seperti batu asahan, seperti jarum, seperti sumbu lampu gitu. Wa mahma istaghala bitaklim, ya betapapun ya dia sibuk dalam mengajar. Jadi maksudnya si guru tadi, walaupun betapa sibuknya dia mengajar, faqad taqallada amron aziman, maka sesungguhnya dia telah memikul ya urusan yang besar, wa khatran jasiman, dan bahaya yang besar. Ya karena mengajar itu kan ada aja yang fitnah itu kan, yang memfitnah yang dan segala macam gitu kan. Jadi ada bahaya-bahaya yang mengancam juga. Ya, apalagi ya si ustadznya udah tenar gitu ya, udah viral gitu ya.
Ada aja fitnah-fitnah itu seperti Ustaz Somad ya, Adi Hidayat sekarang kan lagi diincar-incar terus tuh. Ya, ada fitnah-fitnah yang berbagai macam yang disampaikan ke beliau. Falyahfaz adabahu wa dhaifahu, maka hendaklah ia menjaga tata kesopanan dan tugas-tugasnya. Jadi walaupun seorang guru itu betapa sibuknya dia mengajar, tapi dia memiliki ya urusan yang besar, tanggung jawab yang besar ya, dan bahaya yang besar juga, tapi dia tetap harus menjaga tata kesopanannya dan tugas-tugasnya. Jadi harus dijaga oleh seorang guru di dalam dia menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Al-wazifatul ula, ya tugas yang pertama dari seorang guru, as-syafaqatu 'alal muta'allimin, yaitu punya rasa kasih sayang kepada murid. Ya, jadi seorang guru itu harus menyayangi muridnya ya. Wa ayyajriyahum majra banihi, ya, dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan ya terhadap anak-anaknya. Ya, begitu seorang guru sikapnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana lakum misl walidi liwalidiha. Ya, sesungguhnya aku ini bagi kalian semua, kata Rasulullah, seperti kedua orang tua terhadap anaknya. Ya, bi ayyak sudah. Jadi yang dimaksud oleh Nabi dengan sabda beliau ini, inqazuhum min naril akhirah, jadi menyelamatkan si murid itu tadi dari neraka akhirat, gitu Pak. Wa huwa hammu, yang demikian itu yang lebih utama, min inqazil walidaini waladahuma min narid dunia, ya, dari menyelamatkan ya, dari menyelamatkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya dari neraka dunia. Ya, jadi orang tua itu tugasnya, bukan tugasnya ya, harusnya juga dunia akhirat tugasnya orang tua itu, tapi lazimnya ya, karena banyak diantara orang tua itu kan nggak paham tentang agamanya ya, sehingga yang disampaikan hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya dari neraka dunia doang kan begitu. Tapi yang mengerti ya tentang agama ya insya Allah neraka akhiratnya juga disampaikan juga, dia selamat anaknya dari neraka akhirat. Karena tugasnya seorang ayah itu Pak, di Quran kan sudah ada dijelaskan oleh Allah kan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya, itu perintah dari Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah gitu, ada perintah dari Allah. Nah, siapa yang diperintah oleh Allah di sini? Ya orang tua, terutama si bapaknya. Jadi bapak itu punya kewajiban untuk menjaga dirinya dan anak-anaknya dari neraka Allah. Walizalika sarra hakul muallimi a'zamu min hakil walidain. Ya, oleh karena demikian ya, hak seorang guru lebih besar ya, lebih agung dari hak ya kedua orang tua. Wa innal walida sababul wujudil hadiri, ya, karena kedua orang tua itu hanyalah ya sebagai sebab keberadaan kita di dunia ini sekarang. Ya gitu Pak maksudnya. Wal hayatul faniyah, dan dalam kehidupan yang fana di dunia ini. Jadi orang tua itu ya diibaratkan atau diumpamakan hanya menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini ya sekarang ini, dan di dalam menjalani kehidupan yang fana di dunia ini. Itulah wasilah daripada orang tua. Wal muallimu sababul hayatil baqiyati, ya, dan seorang guru itu adalah sebab ya kehidupan akhirat yang kekal. Walaulal muallimu la ansaku ma hasula min jahdil abi ilal halaki daimi. Jadi kalau seandainya tidak ada guru ya kan, seandainya tidak ada guru ya, apa yang dihasilkan ya dari pihak ayah, dari pihak
bapak ya, itu akan senantiasa ya akan terus menerus dalam kebinasaan yang terus menerus ya. Jadi apa yang dihasilkan dari pihak si bapak itu tadi, maksudnya kalau seandainya tidak ada agama gitu Pak ya, tidak ada agama gitu ya, manusia itu hidup menurut ya hawa nafsunya yang disampaikan oleh orang tua itu kan hal-hal yang bersifat keduniaan belaka. Jadi kalau nggak ada guru ya akhirnya apa yang disampaikan oleh si bapak itu tadi akan menjadi menjurus kepada kebinasaan yang terus menerus, gitu maksudnya. Wa innamal mu'allimu huwal mufidu li hayatil ukhrawiyyati daimah. Jadi seorang guru itu hanya seorang guru lah yang memberikan faedah untuk kehidupan ukhrawiyah ya, kehidupan akhirat yang terus menerus. Ini mu'allimu ulumil akhirah, yang aku maksudkan kata Imam Ghazali adalah guru ilmu akhirat ya. Jadi guru ilmu akhirat itu yang menyampaikan ilmu ya akhirat seperti ilmu tafsir, ilmu hadis ya, itu maksudnya Pak. Ulumud dunya ala qasdil akhirah, atau ilmu dunia untuk tujuan akhirat ya, itu guru yang semacam itu maksudnya. La ala qasdid dunia, bukan untuk tujuan dunia. Wa amat ta'limu ala qasdid dunia, adapun pengajaran untuk tujuan dunia, bahwa halakun wa ihlakun, hal itu ya adalah kebinasaan dan membinasakan. Jadi kalau ilmu itu hanya tujuan dunia semata, itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minhu ya. Kita berlindung kepada Allah darinya. Wa kama anna haqqa abna ar-rajulil wahidi, sebagaimana hak anak seorang guru, ayatahabbu wa yata'awanu 'alal maqasidi kulliha ya, untuk saling mencintai dan tolong menolong untuk seluruh maksudnya. Fakadzalika haqqu talamazatul rajulil wahidi at-tahabu wa tawaddadu wa la yakunu illa kadzalika in kana miksaduhumul akhirah. Jadi demikian pula kata Imam Ghazali ya, hak murid seorang guru ya untuk saling mencintai dan berkasih sayang, tapi hal itu tidak akan terjadi kecuali tujuan mereka di dalam menuntut ilmu itu adalah untuk akhirat. Jadi dalam menuntut ilmu itu kalau hanya dunia tujuannya, itu tidak akan terjadi. Jadi bahkan di sini dijelaskan oleh beliau, wala yakunu illa tahasadu wa tabagudu in kana miksaduhumud dunya. Jadi tidak akan terjadi ya saling mencintai dan saling menyayangi, bahkan yang terjadi adalah saling mendengki dan saling membenci ya, jika tujuan mereka itu dalam menuntut ilmu adalah dunia. Kenapa demikian ya? Karena di dalam ya kita belajar ya, ta'lim itu kan kepandian murid itu kan nggak sama. Ada yang pintar ya, itu lebih cepat nangkapnya sehingga dia ya cerdas ya di dalam memahami yang disampaikan guru ya. Kalau seandainya tujuannya pengajarannya hanya dunia semata, ya akan terjadi, yang akan terjadi adalah saling mendengki dan saling membenci, begitu Pak maksudnya ya. Tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai. Fa innal ulama wa abna al akhirah musafiruna ila Allah taala ya, sesungguhnya para ulama dan anak-anak akhirat mereka berjalan menuju Allah taala, wasalikuna ilahi tariq ya, mereka berjalan ya pada mereka mengambil jalan kepada Allah, minat dunia dari dunia, wasunuha wasuhuruha, tahun-tahunnya dan bulan-bulannya, manazilut tariq adalah tempat persinggahan di jalan itu. Wa tarafiqu fit tariqi bainal musafirina, dan bersikap lemah lembut di jalan di antara orang-orang yang berjalan menuju Allah. Sababut tawadi wa tahabbi adalah sebab ya saling mencintai, sebab saling mengasihi dan saling mencintai. Wa kaifa safara ilal
Firdausil A'la, maka bagaimana perjalanan menuju Firdaus yang tinggi, wa tarafiqu fit tariqihi, bersikap lemah lembut di jalannya, wala daiqa fi sa'adatil akhirah, dan tidak ada kesempitan di dalam kebahagiaan akhirat. Ini penjelasan beliau ini lebih mendalam lagi ya. Pun gak nyambung lagi kepada para jamaah lagi. Dan saya lanjutkan yang kedua sajalah. Kadang yang tugas yang kedua dari guru ya, tadi yang pertama ya, memiliki kasih sayang ya, memiliki sifat pengasih penyayang kepada muridnya. Itu pertama tugas guru, itu poinnya begitu Pak. Intinya poinnya ya, tugas guru itu, tata kesopanan guru itu menyayangi murid-muridnya. Nah begitu Pak. Ya walaupun panjang lebar Imam Ghazali menjelaskan begini begitu ya, tapi intinya dari yang beliau sampaikan itu adalah menyayangi murid-muridnya itu tadi. Itu tugas yang pertama dari seorang guru. Karena tugas yang kedua dari si guru tadi, ayat tadiya bi sahibi syar'i sholawatullahi alaihi wasallam, yaitu mengikuti ya pemilik syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang guru tidak menyampaikan taklim ya di majelis-majelis ilmu, tidak boleh menyimpang dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disampaikan itu adalah apa yang di Quran dan apa yang di Sunnah Nabi. Ya, yang jadi masalah Sunnah Nabi itu kan banyak. Ya bayangkan aja Pak, dari Sahih Bukhari-nya, Sahih Muslim, belum lagi musnadnya itu kan ada musnad Imam Ahmad, ya musnadnya Ibnu Majah, kemudian musnadnya At-Tirmizi, belum lagi sunan-sunannya. Sunan-sunan itu apa sih? Tentang kitab, tentang bab fikih itu Pak. Jadi di situ banyak sekali hadis-hadis itu. Nah oleh karenanya ya kita tidak boleh buru-buru mencela atau menyalah-nyalahkan pengajaran orang lain ya, karena mungkin kita belum sempat membaca kitab-kitab itu. Nah itu Pak. Jadi seorang guru itu jangan sampai mencela begini, ini bid'ah, ini enggak, jangan ya. Itu menunjukkan kebodohan kita sebenarnya. Akhirnya yang kejadian kan Pak, ada seorang ustadz itu dari kelompok sana itu mengatakan begini, apaan itu mencium-cium Quran, habis baca Quran dicium-cium gitu. Rasul nggak memberikan contoh mencium Quran, kata dia. Kan bodoh itu kan. Kenapa saya katakan bodoh? Memang di zaman Rasul udah ada Quran, udah ada mushaf Quran, kan belum ada. Itu kan menunjukkan kebodohan itu Pak. Kapan Quran itu adanya, disusunnya? Kan di masa Khalifah Utsman bin Affan ya kan, setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah, berarti khalifah yang kedua, yang ketiga kan, Abu Bakar, Umar, baru ini Utsman bin Affan. Nah di masa beliau itulah baru terbentuk, tersusun Quran itu dalam mushaf itu. Nah gitu. Bagaimana Rasul memberikan contoh? Orang mushafnya belum ada di waktu itu. Nah, dia bilang apa-apaan itu, ya kan? Quran dicium-cium habis dibaca. Itu mencela, akhirnya diri sendiri menunjukkan kebodohan kan, menampakkan kebodohan kepada orang lain. Nah itu contohnya kan gitu, karena nggak dipikir dulu, nggak direnungkan dulu ya, tidak dimutolaah gitu, tidak diteliti semua ilmu-ilmu itu tadi. Nah sehingga dengan mudahnya mengeluarkan fatwa, akhirnya dirinya sendiri ya akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya. Itu contohnya begitu. Jadi ya seorang guru itu dalam menyampaikan ilmu itu ya harus hati-hati itu, jangan sampai dengan mudah menyalahkan pendapat orang lain. Wala yatlubu ala ibadatil ilmi ajran. Oleh karena itu seorang guru ya jangan sampai meminta upah dalam menyampaikan ilmunya. Jadi umpamanya ada penawaran ya untuk dakwah, menyampaikan ilmu, kemudian wanitiro, itu jangan. Ya, kita tinggal laksanakan saja. Ya, nggak usah kita berpikir ini dan itu.
wala yaqsudu bihi jazaan wala syukron, dan dia tidak punya tujuan dalam menyampaikan ilmu itu untuk mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Ya, itu. Bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala, tetapi dia mengajar itu semata-mata mengharap ridho Allah. Wa talaban litaqarrubi ilaihi, dan mencari ya pendekatan diri kepada Allah. Jadi begitulah seorang guru dalam menyampaikan ilmu itu ya, untuk semata-mata mengharap ridho Allah, kemudian ya untuk mencari pendekatan diri kepada Allah. Wala yara di nafsihi mannatan alaihim, dan dia tidak melihat kepada dirinya bahwa dialah yang memberikan pemberian kepada muridnya. Jadi seorang guru itu jangan merasa ilmu yang sudah disampaikan sehingga murid saya akhirnya taat beribadah ini karena saya yang menyampaikan. Jangan sampai begitu ya, jangan sampai ada pikiran seperti itu, karena hidayah itu adalah Allah yang memberikan. Seorang guru hanya menyampaikan saja, menyampaikan ilmu, ya tugasnya selesai. Masalah selanjutnya itu Allah yang berikan petunjuk kepada si murid itu tadi. Wa in kanatil manatu lazimatun alaihim, meskipun ilmu itu ya memang lazim buat mereka. Ya, lazim itu maksudnya seyogianya mereka memang dapat ilmu itu tadi. Jadi bukan karena saya, jangan sampai kayak begitu. Bal yara fadlalahum iz hazabu qulubuhum li an taqarraba ila Allah taala. Ya, tetapi dia melihat kepada muridnya itu tadi ya, bahwa muridnya itu mendapatkan keutamaan karena hatinya terdidik untuk mendekatkan diri kepada Allah bi zara'atil ulumi fiha, karena ya ditanamnya ilmu-ilmu itu kepada si murid itu tadi. Jadi dia itu melihat muridnya itu yang mendapatkan keutamaan dari Allah, bukan karena dianya. Si muridnya itu menjadi orang dekat kepada Allah, tapi Allah lah yang menjadikan dia itu menjadi orang yang terdidik hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalladzi ya'irukal arda litazru'a fihan nafsaka zara'atan, seperti orang yang meminjamkan tanah kepadamu untuk kamu tanami tanaman padanya untuk dirimu. Paman pa'atuka biha tazidu ala manfaati sahibul ardi, maka kemanfaatanmu itu melebihi atas kemanfaatan si pemilik tanah. Jadi orang yang meminjamkan tanah itu diibaratkan si murid itu tadi ya. Jadi ada orang yang meminjamkan tanah itu diibaratkan si murid tadi, meminjamkan tanah kepada si guru ya, kemudian dia tanami tanaman, kemudian tumbuhlah tanaman itu dengan suburnya, sehingga kemanfaatan dia itu lebih besar daripada kemanfaatan si yang meminjamkan tanah. Tapi jangan sekali-kali kita memandang ya, karena itu semua adalah hasil jerih payah kita, tapi Allah lah yang menghidupkan ya. Makanya di Quran kan ditanya oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah apa? Ya Allah ya Rabbi, apa itu matah rusun, kata Allah ya, bagaimana pendapatmu tentang ya tentang tanam-tanaman yang kamu tanam ya kan, kata Allah kan begitu. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kamu yang menumbuhkan tanam-tanaman itu ataukah aku, kata Allah. Jadi tetap Allah Pak, kita kembalikan kepada Allah semua, tidak boleh ya kita merasa bisa semuanya. Pakai patakaladahu manatan wa sawabuka fit ta'lim aksaru min sawabil muta'allim.
Maka bagaimana kamu memandang bahwa kamu yang memberikan pemberian kepada mereka, sedangkan pahalamu di dalam mengajar lebih besar daripada pahala orang yang belajar di sisi Allah. Walau lau muta'allimu ma'anal tahadzal saubu. Seandainya tidak ada orang yang belajar, maka pahala itu tidak akan kamu peroleh. Ya, jadi walaupun begitu ya, kita walaupun seorang guru itu dalam menyampaikan ilmu itu pahalanya besar di sisi Allah, tapi jangan sampai kita memandang murid itu ya tidak ada artinya nih ya, kita pandang remeh gitu, karena dialah ya si guru itu bisa menyampaikan ilmu itu tadi kepada si murid-muridnya. Fala tatlubul ajra, oleh karena itu janganlah minta upah illa minallahi ta'ala ya, janganlah minta upah kecuali dari Allah Ta'ala. Jadi begitulah seorang guru ya dalam menyampaikan ilmu ya, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu di dalam dakwahku ini, pahalaku tiada lain hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian Pak penjelasannya. Ya sampai di sini barangkali ada di antara para jamaah ya barangkali yang ingin berdiskusi. Jamaah Allah. Masih ada waktu 8 menit. Ada sedikit kali waktu ya, barangkali ada yang mau tanyakan apa yang tadi disampaikan oleh Buya, semangat. Ya mungkin tentang ya hal-hal yang telah lalu barangkali. Bapak, Ibu, barangkali ada yang menanyakan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi menyampaikan tugas guru paling utama adalah menyayangi anak didiknya atau murid-muridnya. Tapi kadang-kadang gini Ustadz, ada salah satu pendidikan itu kadang-kadang prestasinya itu, katakan prestasinya itu jeblok itu mungkin di bawah rata-rata atau bagaimana, itu satu kelas seperti itu. Nah ini yang perlu dievaluasi gurunya atau siswanya gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas tadi. Apa penjelasannya? Seorang guru itu kan Hah? mendidik. Hah? Kalau misalkan siswanya dijeblok di bawah rata-rata, itu yang perlu dievaluasi apa gurunya apa siswanya. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi ada ya murid. Ya di antara murid itu kan tidak semuanya yang pintar-pintar ya. Ada yang pintar, ada yang sedang, ya, ada yang ini daya tangkapnya kurang bagus kayak gitu. Nah sekarang terjadi ada nilainya jeblok gitu. Siapa yang mau disalahkan? Kan begitu pertanyaannya kan? Ya. Ya si guru juga perlu introspeksi juga, ya kan? Karena di dalam menyampaikan ilmu itu Pak, ya kan? Ada metodenya, ada tata cara dalam menyampaikan ilmu itu tadi. Kalau ada murid, ini kelihatan si murid ini nggak bagus sih daya tangkapnya. Kita harus menyampaikannya tuh, ya mungkin ada pengajaran khusus lah kepada dianya yang kurang-kurang ini tadi, ya kan? Jadi jangan disamakan dalam menyampaikan ilmu itu. Ini kalau di murid sekolahan ya maksudnya ini. Kalau di majelis taklim ini ya saya rasa ya sulit kita melihat demikian ya, karena dianggapnya bisa semua ini. Ya kan, kalau di majelis taklim ini dianggap bisa semua udah, ya kan? Gitu Pak. Nah ini kalau di sekolah itu ya begitu. Si guru juga perlu introspeksi juga, apa saya nih kurang
kurang cerdas, kurang bagaimana ya, kurang inilah yang menyampaikannya, itu perlu introspeksi juga. Tapi si murid yang kurang ini ya perlu juga ya diberikan pengajaran yang khusus kepada dia ya, supaya dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh si guru itu tadi. Jadi jangan nyalahkan juga si muridnya gitu ya. Guru juga perlu mencarikan metode bagaimana si murid ini bisa terangkat nilainya ya untuk di waktu-waktu yang akan datang ya. Barangkali Pak gitu jawaban saya ya. Mungkin ada lagi menit lagi ya. Penjelasannya ini ya, saya lanjutkan ya, ada waktu 4 menit 3 menit ya. Wa innal mala wa ma fid dunya khadimul badan. Nah, jadi dijelaskan oleh Imam Ghazali, harta dan apa aja yang ada di dunia khadimul badan, adalah pelayan badan. Wal badanu markibun nafsi wa mutituha. Dan badan itu adalah kendaraan jiwa dan tunggangannya. Wal mahdumu wal ilmu, dan yang dilayani itu adalah ilmu. Izbihi sarafun nafsi, karena dengan ilmu itulah ya mulianya jiwa seseorang. Jadi karena ilmu ya akan menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menjelaskan, Pak. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa lazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang telah diberi ilmu. Jadi Allah angkat derajatnya karena ilmu itu tadi ya. Jadi semakin tinggi ilmunya akan Allah angkat derajatnya semakin tinggi. Begitu ya, dijelaskan oleh Allah di Quran dalam surah Al-Mujadilah ya, ayat 9 sampai ayat berapa itu ya. Itu penjelasan Allah demikian. Faman tolaba bil ilmil malah, barang siapa mencari harta dengan ilmu, karena kaman masaha aspala madasahu biwajhihi liyang pozahu, yaitu orang yang mencari harta dengan ilmu seperti orang yang mengusap kotoran yang di bawah dengan wajahnya untuk membersihkannya. Faja'alal makhdumu khadiman, maka yang dilayani ya menjadi pelayan, wal khadimu makhduman, dan pelayan menjadi yang dilayani. Wadzalika huwal intikasu ala ummi ra'si, yang demikian itu penjungkir balikan ya. Wa misluhu wallazi yaqumu fil ardil akbar ma'al mujrimin. Hal seperti itu, kata Imam Ghazali, adalah seperti orang yang berdiri di penampilan yang agung bersama orang-orang yang berdosa. Nakisu ru'usihim inda rabbihim ya. Kemudian dia membalikkan kepala di sisi Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka. Nah begitu ya, habis waktunya. Oke, ini dianggap selesai ya kajian kita tentang, kalau masalah guru ini yang penting sudah disampaikan, ada sebagiannya, tapi yang poinnya si guru memang harus punya sifat kasih sayang kepada si muridnya, dengan ada ya rasa membenci kepada murid, kemudian ya berpegang teguh kepada pemilik syariat yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kita sampaikan di kajian-kajian di majelis-majelis ilmu itu adalah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak boleh menyimpang dari itu. Ya barangkali sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bulan depan kajian kita akan kembali kepada kajian pokok, itu tentang tasawuf. Ya dengan saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.